Begini, jadi tata rias pengantin di Yogyakarta itu sebetulnya hanya ada dua. Tata rias pengantin Paes Ageng dan juga tata rias pengantin Jangan Menir. Jadi kalau di keraton itu menggunakan tata rias pengantin Paes Ageng, dikala pengantin itu untuk upacara panggih. Kemudian pada waktu pahargyan kedua atau saat nanti ngunduh mantu baru menggunakan tata rias pengantin yang ngagem busana bludru. Jadi ngagemnya Jangan Menir. Begitu. Jadi Paes Ageng itu yang dirias adalah rias wajahnya. Kemudian yang khas dari rias wajahnya adalah alis menjangan ranggah dan juga jahitan mata. Kemudian tata rias pengantin dahinya, lukisan di dahinya, paesnya menggunakan perada. Kemudian setelah itu busana untuk kepala dirias di wajah di atas ada 5 buah mentul, centung dan sumping yang terbuat dari ron daun kates, gitu ya. Kemudian untuk busana di bawahnya menggunakan dodot, kain yang sepanjang 3,5 meter. Kemudian sebelumnya menggunakan kain cinde berwarna merah. Kemudian dan aksesorisnya bermacam-macam, ada kalung susun, ada kelat bau, gelang kono dan sebagainya. Riasan itu kan ada di depan, ya, depan. Jadi manten itu harus dari depan harus cantik, itu jelas. Nah, cunduk mentulnya itu yang di belakang itu ada 5, 1 di tengah, ya. Itu harus menghadap ke belakang, jangan diputer, malah dibalikkan ke semua ke depan, jangan. Ya ke belakang, kalau Jogja itu seperti itu. Ya. Maksudnya adalah supaya yang indah itu bukan depannya saja, tapi belakangnya juga indah, juga bagus, ya. Ini kan doa sebetulnya, mengharapkan depan dan belakang itu serasi semuanya nampak indah. Jadi karena kami para perias pengantin ini sudah diperkenankan menggunakan tata rias pengantin Paes Ageng yang sebenarnya itu adalah milik Keraton Kasultanan Yogyakarta. Kemudian sudah diperkenankan, diizinkan untuk para perias pengantin untuk dipakai di masyarakat umum. Sehingga seharusnya kita sebagai seorang perias pengantin ini harus menjaga apa yang sudah dibakukan, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini banyak persaingan yang ada, gitu ya. Jadi seperti make up-nya seperti apa. Nah, kami yang para perias pengantin ini harus bisa menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh pengantinnya. Jadi kalau zaman dahulu tata rias pengantin wajahnya dirias make up-nya dengan bedak yang kekuning-kuningan, gitu ya. Kalau sekarang ya akhirnya kami harus menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh konsumen yang sekarang. Tapi kami tetap harus bisa menjaga pakem yang ada. Kami tidak akan bisa merubah apa yang sudah ada dalam tatanan tata rias pengantin. Seperti yang sudah biasa dilakukan oleh para perias pengantin. Artinya kita pun juga mempunyai hal-hal yang khusus, keprihatinan yang khusus, doa-doa yang khusus yang diberikan untuk pengantinnya. Gitu ya. Jadi ada bermacam-macam. Ada yang melaksanakan dengan puasa, ada yang melaksanakan dengan sholat malam sesuai dengan doa yang sesuai dengan keyakinan para perias itu sendiri, gitu ya. Kebetulan saya seorang muslimah, jadi saya biasanya juga sholat malam untuk menguatkan diri sendiri pada waktu kita merias itu supaya tidak ada halangan apapun juga, dan juga pengantinnya akan tampak cantik pada hari hanya. Alhamdulillah selama ini kami selalu berkomunikasi dengan Gusti Putri, gitu ya, ke Ibu Pakualam, gitu ya, karena beliau yang memberikan dawuh kepada kami untuk mempersiapkan tata rias pengantin di tanggal 4, 5, dan 6 Januari, gitu ya. Jadi tanggal 4 nanti, tanggal 3 pengantin putri sudah disengker di dalam kepatihan. Kemudian tanggal 4 itu ada acara siraman, malamnya midodareni. Kemudian di tanggal 5 ada akad nikah, dan
upacara panggih serta pahargyan yang pertama. Kemudian di tanggal 6 malam ada pahargyan yang kedua. Alhamdulillah semua sudah kami persiapkan bersama Gusti Putri tentunya, karena dodotnya yang mau dipakai oleh pengantin menggunakan batik khas Puro Pakualaman. Jadi nanti kedua pengantin menggunakan dodot kain batik selebar 3,5 meter dengan motif khas Suryo Mularjo, karena memang tema manten kali ini adalah semuanya menggunakan tema Suryo Mularjo gitu ya. Setelah kain 3,5 meter nanti dililitkan kepada pengantin, kemudian ada satu rangkaian buntal gitu ya. Itu nanti terdiri dari beberapa daun gitu ya. Ada daun puring, ada daun segala macam, banyak. Ada sekian macam daun yang memang daun-daun ini bermanfaat untuk penolak bala gitu. Jadi kedua pengantin menggunakan buntal.